Hai teman-teman, nama gue Rebi dan selamat datang di Inilah Cerita. Kali ini gue akan bercerita tentang modus penipuan yang lagi rame akhir-akhir ini. Belakangan ini beredar modus penipuan melalui toko online gitu, yang menjual barang dengan harga murah dan cenderung tidak wajar. Kebanyakan modus itu ditemukan di Instagram dan Facebook. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membeberkan banyak informasi terkait dengan modus penipuan ini, di mana berkedok ponsel biasanya dijual dengan harga di bawah pasaran, bahkan jauh banget di bawah pasaran. Ciri-cirinya biasanya akun-akun dari penjual atau penipu ini juga cukup meyakinkan sebetulnya. Di antaranya mungkin dari jumlah followers yang gak sedikit, mereka juga punya postingan yang banyak, bahkan di dalam postingan tersebut juga banyak interaksi dari followersnya mereka. Modus ini biasanya mengharuskan para korban atau calon korban ini untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu kepada mereka. Karena biasanya korban juga sudah terbuai dengan harga murah dan sellernya juga cukup meyakinkan, sehingga ya mereka mau-mau aja biasanya untuk transfer gitu. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak juga korban, orang sudah mulai ngeh dengan modus penipuan ini. Tapi para penipu pun juga nggak kalah canggih gitu. Mereka istilahnya mungkin upgrade ya dari segi modusnya. Mereka memperbarui sistem modus penipuannya yang lebih menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini gitu ya. Dan akhir-akhir ini juga mulai banyak yang terjerat lagi dengan kasus modus penipuan ini. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan celah di sistem marketplace gitu ya. Kita tahu bahwa saat ini yang biasa berbelanja online sudah terbiasa dengan sistem yang diterapkan oleh marketplace saat ini gitu ya. Di antaranya mungkin ya kita tahu lah Tokopedia, Shopee gitu ya. Dan ya mungkin beberapa marketplace lain yang menerapkan sistem pembayaran serupa gitu. Cenderung lebih aman ketika berbelanja di online shop tersebut karena mereka menerapkan sistem, kalau dulu mungkin istilahnya kita kenal dengan namanya rekening bersama gitu ya. Kalau mungkin teman-teman zaman Kaskus dulu, biasanya kalau mau belanja online itu lebih aman menggunakan rekening bersama. Nah, konsepnya itu sama kayak gitu. Jadi kita tidak langsung transfer kepada sellernya, melainkan kita transfer terlebih dahulu ke pihak marketplace, di mana dana kita aman di sana. Ketika kita konfirmasi bahwa barang sudah kita terima, lalu barang sesuai dengan description, biasanya kita baru konfirmasi bahwa dana silahkan dicairkan kepada penjual gitu ya. Namun secanggih-canggihnya atau seaman-amannya sistem pembayaran tersebut, masih ada celah yang dimanfaatkan saat ini oleh para penipu tersebut gitu. Sebetulnya bonusnya nggak jauh beda gitu ya. Mereka masih menjual handphone dengan harga yang lebih miring dibanding dengan harga pasaran yang ada saat ini. Namun harganya saat ini lebih rasional gitu. Biasanya modusnya itu, kedoknya itu barangnya black market biasanya gitu. Dan pada prosesnya kita juga bertransaksi seperti biasa gitu. Biasanya juga si produknya itu di marketplace-nya sudah terjual beberapa kali. Yang kita tahu pasti ini juga mainan para penipu gitu ya. Mereka bisa saja membeli produknya sendiri gitu, sehingga statistik produknya di marketplace mereka bagus gitu. Karena gue juga melihat beberapa produk tersebut sudah terjual bahkan bisa puluhan unit gitu. Dan ini cukup meyakinkan para konsumen, calon pembeli atau calon korban. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang canggih juga gitu. Bahkan ada juga reviewnya yang bagus gitu. Ini barangnya sesuai dan sebagainya gitu. Recommended seller dan sebagainya. Yaitu ya siapa yang nggak yakin gitu dengan kondisi seperti itu. Jadi pada prosesnya itu, kembali lagi ke prosesnya, mereka itu menawarkan barangnya melalui marketplace tersebut, dan kita atau calon korban membeli barang mereka seperti biasanya gitu. Mereka check out gitu, mereka bayar melalui marketplace tersebut, tidak langsung transfer ke para penjualnya gitu ya. Namun hal yang janggal pun terjadi ketika proses pembelian itu telah berlangsung dan statusnya mungkin langsung diproses oleh penjualnya. Nah,
ketika prosesnya itu sudah berlangsung, si penjual ini menghubungi konsumen. Nah, dia menjelaskan bahwa barangnya ini karena black market gitu ya, perlu proses validasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang gitu. Dalam hal ini mungkin bea cukai gitu ya. Jadi mereka perlu waktu untuk memproses itu. Bahkan mereka juga dalihnya itu kenapa ini baru diproses sekarang, karena eksklusif disesuaikan dengan si pembelinya gitu. Jadi mungkin dimainkan juga lah seperti apa gitu prosesnya, sehingga si konsumen pun yakin gitu. Setelah proses meyakinkan tersebut, mereka akan mengirimkan barang berupa kwitansi atau nota atau resi lah dan sebagainya kepada si pembeli gitu ya. Jadi nanti yang dikirim itu bukan barangnya tapi resinya duluan, karena barangnya ini masih dalam tahap proses validasi oleh pihak berwenang. Si calon korban ini diyakinkan untuk bisa menerima barang tersebut walaupun dia tahu bahwa barang tersebut bukan barang yang dibeli yang sebenarnya gitu ya. Barang akan dikirim kemudian hari gitu, setelah proses validasi selesai gitu. Dan mereka mengklik status penerimaan barang, otomatis dana pun bisa dicairkan ke pihak penjual gitu. Jadi modusnya tuh ke sana gitu ya. Dan mungkin kita yang sudah aware dengan modus-modus penipuan semacam ini, kita sudah tahu bahwa ini terindikasi penipuan gitu. Tapi nggak sedikit loh yang tertipu dengan modus seperti ini gitu. Korbannya itu udah banyak. Makanya ini perlu kita edukasi teman-teman gitu ya, supaya lebih aware dengan modus-modus penipuan semacam ini. Dan secara pribadi gue kecewa dengan sistem keamanan dari marketplace tersebut ya. Mungkin beberapa sudah diperbaiki lah ya. Ada yang proses filtrasi produk atau sellernya mulai diperketat gitu. Namun masih banyak penjual-penjual nakal semacam ini gitu. Bahkan ini bukan penjual nakal tapi penipu gitu ya. Selanjutnya, setelah modus tadi juga yang saat ini masih ramai diperbincangkan di jagat maya gitu ya, karena sudah banyak korban yang speak up. Ini juga ada modus baru juga, karena gue sendiri mengalaminya gitu. Jadi modusnya ini adalah modus COD, tapi memang pintarnya si penipu ini, dia memainkan psikis dari kita sebagai korban gitu. Yang menjadi korban adalah penjual dan pembeli gitu. Ketika itu gue menemukan satu iklan gitu ya, handphone. Harganya juga nggak murah-murah amat gitu. Harganya juga sesuai dengan pasaran gitu ya. Jadi modus ini tuh bukan modus seperti modus-modus yang sebelumnya gitu. Jadi di forum jual beli online ini ya, orang bergabung ke grup itu selain menjual barang juga mencari barang gitu ya. Jadi mereka juga banyak gitu, pasarnya tuh banyak, orangnya tuh banyak gitu. Jadi sangat mudah lah untuk bisa menjerat korban gitu. Dan dalam hal ini gue juga salah satu jadi korban gitu. Dan gue saat itu menemukan barang dengan harga yang normal menurut gue dan sesuai dengan keinginan gue. Jadi gue menghubungi penjualnya, negosiasi, lalu kita menentukan titik temu gitu ya. Ya kita sudah aware lah dengan modus-modus penipuan sebelumnya. Jadi gue sangat menghindari transfer dulu baru nanti barang dikirim atau semacamnya. Gue nyari yang berani untuk COD atau ketemuan gitu ya. Lalu nanti kita cek barangnya seperti apa, apakah sesuai, lalu kita langsung bertransaksi di lokasi itu juga gitu. Dan saat itu gue sudah deal dengan harga tertentu, barangnya juga sesuai, dan si penjual ini juga memenuhi keinginan gue gitu. Salah satunya gue minta foto terbaru, terus gue minta juga video lengkap dari barangnya gitu ya. Dan itu diturutin oleh si penjual, sampai keinginan yang mungkin agak nyeleneh gitu ya. Gue minta videoin ada nama guanya gitu dan sebagainya. Dan itu diikutin juga, diturutin juga sama si penjual. Artinya mungkin nggak terindikasi modus penipuan lah gitu ya. Sehingga gue yakin gitu. Apalagi memang ketika gue ajak ketemuan atau COD ini, dia bersedia juga gitu. Singkat cerita, gue janjian di waktu tertentu dan di lokasi tertentu. Dan ketika gue jalan ke lokasinya, berhubung waktu itu udah agak malam gitu ya, jadi si dia request untuk uangnya tidak cash gitu ya. Walaupun memang saat itu gue udah bawa cash gitu ya, via transfer gitu. Walaupun transfer tapi gue pengen ketemu dulu gitu. Gue cek dulu barangnya apakah sesuai atau tidak gitu ya, sesuai dengan yang dijelaskan di description. Di tengah perjalanan
ini lokasinya agak jauh sih karena memang berbeda kota gitu ya. Gue di Jakarta Selatan, dia ngaku dari Jakarta Barat, sehingga kita deal untuk di tengah-tengah ketemunya gitu. Dan di tengah perjalanan ngomong bahwa nanti yang ketemu itu bukan dianya, tapi adiknya gitu. Untuk COD sama gue nanti dia bawa barangnya juga, nanti dicek aja langsung gitu. Dan untuk proses transaksinya langsung ke dia, bukan ke adiknya. Khawatir karena memang sudah malam, takut ada penjahat atau apa gitu ya. Ya karena sudah setengah jalan dan ya gimana lagi, ya udah oke. Dan itu juga cukup meyakinkan kok. Yang penting memang orangnya ada, barangnya ada gitu ya. Singkat cerita, gue ketemu akhirnya sama yang disebut adiknya ini gitu ya. Dan ya gue cek oke gitu, sampai handphonenya di reset juga saat itu. Dalam proses pengecekan itu ya gue juga sambil teleponan dengan orangnya gitu. Begitupun orang yang ketemu sama gue, yang dimana disebut sebagai adiknya ini gitu. Dia juga cukup meyakinkan gitu. Dia cek aja bang gitu. Terus koordinasi aja langsung sama abangnya gitu ya. Dia sebut abangnya juga gitu. Jadi dalam hal ini gue merasa bahwa psikis gue juga dimainkan gitu ya. Jadi memang ini mentalis juga nih si penipu ini gitu ya. Panjang prosesnya gitu, dan setelah beberapa lama gue oke, lalu dia minta untuk ditransfer ke rekeningnya dia gitu. Dan gue juga memang nggak mengkonfirmasi secara jelas ke si penjual atau si orang yang ketemu sama gue, tapi dia juga mengiyakan bahwa silakan aja transfer ke orangnya gitu. Setelah gue transfer, gue kirim buktinya ke si penjual ya, yang chattingan dan yang teleponan sama gue dari awal perjalanan sampai tadi proses pemeriksaan barangnya. Saat itu juga dia ngilang. WhatsApp-nya itu sudah tidak deliver gitu ya. Checklist 1 kalau bahasa gaulnya mungkin. Dan di situ gue udah mulai agak ngeh gitu ya. Agak ngeh. Wah, kayaknya nih gue ketipu nih. Dan nomin aja gue cukup lumayan ya. Gue ketipu 6,5 juta waktu itu. Dan saat itu gue baru mengkonfirmasi ke orang yang bawa barangnya. Dan ternyata yang ketemu gue saat itu adalah pemilik HP yang sebenarnya gitu. Dia bilang ke si pemilik HP ini bahwa gue adalah saudaranya dia. Dan pada prosesnya juga dia diyakinkan kalau uangnya nanti akan ditransfer gitu. Sebelum mengkonfirmasi, saat itu gue akan pamit sebetulnya. Karena barang sudah di gue, kondisi handphone juga sudah di reset. Semua barang semua kelengkapannya juga sudah gue pegang. Jadi gue izin pamit saat itu, namun ditahan karena dia juga nunggu transferan dari si penipu. Dan pada saat itu juga gue ngeh bahwa ini penipuan. Tapi nggak berhenti di situ, gue masih curiga bahwa ini adalah komplotan gitu ya, antara si penipu dan si orang yang ketemu gue ini emang diarahkan untuk seolah-olah dia juga jadi korban gitu. Karena dia si pemilik HP-nya, dia sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan ongkosnya gitu untuk ketemu gue. Apalagi kan kondisinya kita juga di tengah-tengah, dia dari Jakarta Barat gitu, gue dari Jakarta Selatan gitu. Dan gue nggak berhenti di situ, gue minta bukti gitu ya. Saat itu gue minta video gitu ya, testimoni dari dia bahwa kita sebagai korban gitu, kita berdua sebagai korban, dan dia bersedia gitu. Gue fotoin, gue minta nomor handphonenya dia, gue minta namanya, dia bersedia gitu. Jadi artinya memang modus ini pure kita dipermainkan antara penjual dan pembeli. Kita dipermainkan seolah-olah barang itu adalah milik dari si penipu gitu ya. Dan gue juga sebagai pembeli diarahkan untuk bertemu dengan adiknya gitu ya. Dan si penjual juga sama, diarahkan untuk ketemu dengan saudaranya, yaitu gue gitu. Padahal gue nggak tahu siapa-siapa dia gitu. Akhirnya ya kita sadar gitu bahwa ini penipuan. Gue memutuskan untuk mengikhlaskan gitu ya. Gue nggak terlalu banyak mempusingkan soal ini gitu ya. Apalagi untuk menulis tweet gitu, speak up di grup forumnya, ya gue sekedar ya udahlah, mungkin belum rezekinya gue gitu ya. Apalagi memang saat itu ya nggak berlarut dengan kondisi penyesalan waktu itu, jadi ya udahlah gitu, gue ikhlaskan. Kebetulan akhir-akhir ini gue juga memantau kembali forum jual beli tersebut, dan ternyata sudah banyak korban lagi yang
serupa gitu modusnya dengan gue. Memang modus ini tuh sudah sebegitu meresahkan gitu, karena korbannya juga sudah banyak. Dan gue yakin juga si penipu ini bukan di Jakarta lokasinya, mungkin di mana, entah di mana gitu ya. Karena korban terakhir yang gue tahu dia di Surabaya gitu. Dan kemungkinan juga ya komplotan yang sama gitu. Jadi gue tergugah untuk membuat video ini gitu. Namun ternyata ada kasus serupa di mana barangnya berupa mobil. Kondisinya sama, hampir sama gitu. Orang diarahkan untuk bertemu dengan antara penjual dan pembeli gitu ya. Lalu si pembelinya juga dipotong kompas dulu agar tidak speak up tentang harga dan sebagainya gitu ya. Dan dia juga sama, kondisinya nanti bertemu dengan saudara saya gitu. Ya begitupun sebaliknya dengan penjual, sama kondisinya, nanti bertemu dengan saudara saya, nanti saudara saya ingin melihat mobilnya gitu dan sebagainya. Lalu kalaupun udah oke dengan mobilnya, udah deal, transfer, karena tidak ada urusan dengan orang yang bertemu, itu saudara saya aja gitu, hanya untuk sebagai kurir saja gitu. Dan modus itu ternyata sudah berlangsung lama gitu, dan akhir-akhir ini merambah ke dunia gadget. Dengan demikian ya kita harus lebih aware gitu ya dengan kondisi berbagai macam modus. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam hal bertransaksi khususnya online gitu ya. Mungkin kalau teman-teman butuh handphone, pergi ke toko yang jelas aja lah, bisa ke counter HP gitu atau ke mall gitu ya. Kalau mungkin cari handphone second juga banyak kan, seperti halnya PS Store gitu dan sebagainya. Wix itu aja sih. Kalau untuk COD ya mungkin lebih hati-hati lagi aja gitu ya. Ya segitu aja teman-teman untuk cerita kasus kali ini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, yang jadi pengalaman buat kita semua, jadi pelajaran buat kita semua agar lebih hati-hati lagi dalam bertransaksi, khususnya di transaksi online. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira ngebahas tentang kasus apa lagi ya selanjutnya. Gue Rebi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.